Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada di era Tabi'in. Era ini dimulai setelah masa khalifah yang bertindak benar sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad kedua Hijriah, tepat sebelum jatuhnya dinasti Umayyah. Peraturan perundang-undangan pada periode ini sangat mirip dengan pada masa sahabat. Artinya metodologi para sahabat dan murid-muridnya At-Tabi'in dalam memperoleh keputusan hukum sangat mirip. Pertama-tama mereka akan melihat Al-Quran, As-Sunnah, lalu ijma, dan terakhir qiyas. Dalam kurung waktu tersebut masyarakat muslim semakin maju dan berkembang sehingga menimbulkan banyak persoalan dan kasus-kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membutuhkan putusan hukum. Itu fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Zaman ini dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah dan berlangsung selama kurang lebih 30 tahun hingga 40 tahun Hijriah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, wahyu ilahi lengkap pada masa Nabi SAW dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan mereka berfungsi sebagai sumber utama untuk penilaian hukum dan keputusan para ahli hukum di antara para sahabat. Selama era ini sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma, serta yang terakhir ijtihad. Pengertian usulul fikih. Secara bahasa, usulul fikih berasal dari dua kata, yaitu usulul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun, bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman. Dengan demikian, secara etimologi, usulul fikih artinya dasar-dasar pemahaman. Secara terminologi, istilah usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk menitikberatkan hukum syara. Dengan demikian, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang metode penggali dan penetapan istinbat hukum Islam atau fikih. Oleh karena itu, dalam kajian usul fikih dijelaskan tentang dasar, kaidah, metode dan yang digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Tersendiri itu diambil dari kata masdar, yaitu faqiha, yang artinya sama dengan al-ilmu, pengetahuan, dan al-fahmu, pemahaman. Sehingga secara etimologi, fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang menjadi dalam benar terhadap sesuatu. Di kalangan fuqaha atau ulama fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerapkan hukum-hukum syara yang amali, yang diambil dari dalil-dalilnya yang rinci. Arti terakhir inilah yang kemudian umum dipahami oleh umat Islam sebagai arti fikih dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara teknis istilah fikih berarti ilmu tentang dedukasi hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Sulistiani dengan NIM 245211201 dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait ilmu fikih dan sejarah perkembangan ilmu fikih serta pengertian usul fikih tersendiri.